wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala dzurriyyah wasilatan li'amalil jariyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahibul Bait yang saya muliakan, tentu yang pertama Bapak Haji Handoyo beserta Ibu, kemudian Mas Mukhtar Taufik beserta Mbak Setia, kemudian hadir alhamdulillah para orang tua, para asatidz di kesempatan ini, jamaah sekalian, keluarga dan tetangga. Tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum apa yang terjadi saat ini, melalui qada daripada Allah, dan jadilah sekarang qadar atau yang disebut dengan takdir. Umumnya kita menyebut dengan istilah nasib. Tentu kita sikapi ini sebagai bentuk daripada nasib yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi pertanda atas kebaikan yang akan Allah limpahkan kepada sahibul hajat, sahibul bait, dengan tentunya berharap sebesar-besarnya kepada Allah dalam kaitan momen silaturahim kita ini untuk kebaikan dunia akhirat. Amin. Daripada calon putranya atau mungkin putrinya. Mudah-mudahan ya, tadi belum ketahuan ya Mas. Insya Allah setelah ini langsung ketahuan. Amin. Tapi yang pasti Allah akan berikan dengan berbaik sangkanya kita tentu yang paling baik insya Allah ya, dengan silaturahim kita. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita yang tentu sangat mewanti-wanti dalam persoalan keturunan ya, karena Nabi membacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Dan adalah kalian merasa takut dengan meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Takutlah kalian sekalian kepada kejadian-kejadian yang apabila terjadi menurunkan atau meninggalkan keturunan yang lemah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang saya muliakan. Tentu ini ada bercampur ya antara tentu syariat dan tradisi, khususnya di kampung halaman kita aja ini ada istilah 4 bulan gitu ya, nanti ada 7 bulan. Nah khusus yang 4 bulan ini memang para orang tua itu mengingat kepada sebuah hadis yang sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud, yang ini hadis dikeluarkan oleh 2 imam hadis besar muttafaq alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Salah satunya tercatat dalam kitab Hadis Arba'in susunan Imam Nawawi. Dikatakan di situ bahwa kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyampaikan ya, bahwa dalam penciptaan manusia itu yujma'u, dikumpulkanlah manusia pada penciptaannya itu di rahim ibunya arba'ina yauman nutfah, pada 40 hari pertama bentuknya sperma ya. Kemudian kata Nabi pada tahap yang kedua itu Allah membentuk sperma itu pada 40 hari kedua berupa apa? Alaqah. Kemudian pada 40 hari yang ketiga itu berbentuk mudghah. Kemudian Allah fayursalu alaihimul malaika, Allah utus malaikat ke rahim, fayunfahu fihi ruh, ditiupkanlah ruh. Ini 4 bulan berarti kan, 120 hari maka telah hidup.
berdasarkan hadis. Coba ini salah satunya yang mesti kita jadikan iktibar dalam kesempatan ini, bahwa Islam dengan ajarannya terutama pada konteks akidah itu satu-satunya ajaran yang benar, yang memang memiliki sebuah landasan yang objektif. Salah satunya iktibarnya ini, Nabi pada saat itu tidak ada alat untuk bagaimana bisa mendeteksi, bisa mengetahui tahapan-tahapan itu. 40 hari pertama berupa sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 4 hari ketiga, 40 hari ketiga segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh ke dalam. Kan gak ada alatnya. Nabi juga gak belajar ilmu-ilmu yang begitu-gituan tuh di sekolahan, ya. Tapi karena Nabi mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, aku tidak mengucapkan berdasarkan keinginanku kecuali itu dibimbing atau datang daripada wahyunya Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah. Sekarang bisa terbukti dengan kemajuan zaman, kemudian orang bisa menghitung, ternyata tidak bertentangan apa yang Nabi sebutkan pada saat itu dengan kenyataan hari ini. Ya, iklan dulu sebentar. Ya, alhamdulillah. Nah, ini satu hal yang akan membentuk dalam keyakinan kita, makin yakinnya kita kepada kebenaran ajaran Islam. Ya, ini saya sedikit ini apa namanya meluaskan pembahasan. Alaqah itu segumpal darah pada 40 hari kedua. Nah, ini agar nanti tidak jadi salah sangka ya. Ternyata begitu diriset, itu tidak ketemu segumpal darah. Jadi tidak menggumpal darah itu. Yang dalam bahasa hadisnya adalah alaqah. Nah, di dalam bahasa Arab ini mesti diperhatikan. Itu makna alaqah yang seringkali dipakai menyerang. Ada yang mengatakan bahwa apa yang disabdakan Nabi itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Dibilang segumpal darah, ternyata tidak menggumpal di dalam rahim. Tapi dia itu berbentuk seperti lintah nempel di dinding rahim. Dalam penelitiannya begitu. Berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ternyata keburu emosi mungkin, saking tidak suka aja kepada kebenaran Islam, dipakai menyerang. Begitu dilihat dalam komus bahasa Arab, ternyata makna alaqah itu ada dua, segumpal darah dan lintah maknanya. Jadi mau menyampaikan yang dimaksud segumpal darah itu berbentuk lintah yang menempel di dinding rahim. Shadaqallahul azim. Apa yang menjadi kebencian orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam terpatahkan akhirnya. Jadi itu juga mesti dikonfirmasi. Khawatir ada yang mengatakan, mana tuh yang dinamakan segumpal darah ternyata tidak menggumpal. Tapi maknanya alaqah itu adalah darah yang pengertian menggumpalnya itu berbentuk seperti lintah, yang lintahnya menempel di dinding rahim. Itu yang terjadi saat ini. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala proses menjadi segumpal daging. Pada saat itulah ditiupkan ruh. Ini lagi-lagi benar, para ahli, orang-orang yang membidangi tentang penelitian ini mengatakan bahwa pada umur 120 hari si bayi itu hidup karena diutus malaikat itu. Tadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menyampaikan bahwa malaikat diperintahkan oleh Allah yunfahu fihi ruh, ditiupkan ruh. Jadi pada saat itulah kemudian hidup. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini insya Allah sudah ada kabar sudah hidup kan? Tuh, ya Allah. Tapi masih dalam kondisi yang awal sekali ya. Nah, mudah-mudahan. Makanya kepentingannya kenapa kita ngumpul begini. Kalau ditanya, dulu Nabi melakukan enggak nih 4 bulanan? Enggak. 7 bulan? Enggak. Kok umatnya bikin begini? Ini tidak ada larangan sama sekali di agama. Kita sebagai umat, sebagai hamba Allah yang sangat fakir terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka bertepatan dengan ditiupkannya ruh, kemudian Allah memerintahkan malaikat payuk tabu bi arba'i kalimatin. Ini yang jadi pokoknya. Maka diperintahkan malaikat untuk menetapkan, kata Allah, 4 ketetapan.
bikat birizkihi, tetapkan tentang rezekinya. Wa ajalihi, tetapkan umurnya. Au syakiyun au sa'idun, tetapkan celaka bahagianya. Ada 4 nih. Jadi begitu seiring dengan ditiupkan ruh, lalu ditetapkanlah 4 perkara ini. Mudah-mudahan ya dengan ngumpul kita ini bukan dalam konteks terlambat. Jadi ada qada Allah namanya. Qada itu ada yang hullah wa yathbitu liman yasha. Ada yang Allah hapus, ada yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran. Maka dalam kesempatan ini kita munajat agar apa yang bakal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal-hal yang baik saja. Kan begitu, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ini waktunya. Maka momen ini ya kita keroyokan dan nih ya, takutnya Pak Haji sama keluarga cuman segitu kurang gitu ya, undang kita. Maka mudah-mudahan nanti kita ikhlaskan hati kita, kita bantu agar yang menjadi harapan-harapan dan doa munajatnya khususnya daripada kedua orang tuanya dan keluarga besarnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Tentunya doa-doa yang tadi saya sampaikan, yang baik-baik aja dijauhkan daripada yang tidak baik. Ini kalau model-model kita kan udah tetap nih ya, ajal kita udah. Nah itu tuh biar nanti di dalam doanya ada kita sampaikan agar dipanjangkan umurnya, ya kan? Dimurahkan rezekinya, ya, dimurahkan rezekinya. Kemudian ahli sa'id, bukan ahli syaqi namanya. Ahli syaqi itu berarti ahli bahagia, bukan ahli syaqi, yaitu yang dicatat oleh Allah menjadi ahli celaka. Nanti tentu akan menjadi isian daripada doa kita insya Allah. Nah jemaah sekalian, itu tentu saya jabarkan. Walaupun tadi kalau ada yang bicara itu kan gak ada dari nabinya amalan 4 bulan. Terus tadi sudah dikelirin sama kita 7 bulan hajat kita. Dan doa, yang namanya doa nih jemaah, itu ada umum dalilnya atau dalil umumnya. Apa itu? Allah memerintahkan kepada kita kapan aja berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang nanya tentang aku, kata Allah, jawablah aku dekat. Dalam ayat-ayat aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher Allah itu. Dan Allah akan mengabulkan apa yang jadi permintaan kita. Ya, kayak model tanggal 1 Rajab ada orang yang doa Allahumma barik lana fi Rajab nih hari ini nih ya, bulan ini masih berapa hari lagi? Gak pada ngitung. Wah saya ganti nanti. Kalau gak pada ngitung saya ganti pasti ngitung. 4 hari ya. Ini udah 4 hari lagi habis nih Rajab, masuk Syaban. Jadi kurang lebih kita tinggal sebulan 4 hari masuk Ramadan. Ya. Jangan sampai ini jadi nggak ngeh nih, bahaya kalau nggak ngeh ya. Nah itu ada yang doa tuh, bariklah Nabi Rajab wa Syabana, diteliti hadisnya ada tapi doib. Kata Imam Nawawi, walaupun doib, aku taruh itu dalam kitab Tazkirah. Setingkat Imam Nawawi masih pakai itu doa, karena doa namanya hadis yang berkaitan dengan doa. Seandainya kita berada di bulan sebelum Rajab pun, kalau kita minta kepada Allah, berkait saya di bulan ini. Sebelum Rajab bulan apa namanya? Oktober ya. Jadi nggak enak amat ngomongnya. Iya, kita mah kalau bulan-bulan mah Hijriah tuh nggak pada apal. Mau ini ibu mau bawa apa? Pada lupa ya? Enggak, karena di situ nggak tercantum jadwal gajian. Tapi kalau Januari Februari itu ingat, sebabnya di situ gajian kita tuh. Ya, semua pakai itu. Nah, saya sih ngedorong jangan sampai lupa bulan kita ini. Ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, Rajab. Nah, itu udah ada bahasanya tuh. Atau kita menyebutnya tuh kemarin apa namanya Maulid dan Sri Mulut gitu ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, hitungnya gitu. Ini para jemaah sekalian, alhamdulillah ya. Nah, ini tentu ajaran ini memang secara amalia begini nih, ngumpul-ngumpul begini nggak ada. Tetapi hajat kita dalam konteks doa tadi saya sampaikan. Kita diperintahkan memperbanyak doa dan nyeringin. Benar nggak ngomongnya nyeringin?
Jadi ingat benar apa enggak ya? Benar. Banyak. Ini maksudnya. Doa itu begini, ada kaidahnya. At-tikror litasbit, diulang-ulang itu supaya tetap. Kalau ngedoa itu jangan sekali doang udah ditinggal. Itu kita doa Robbana atina fid dunya hasanah, kagak ada bosan-bosannya. Dipakai sama kita di tiap penghujung doa kita itu. Penutupnya pasti ada Robbana atina fid dunya hasanah. Dan kita nggak berani penutupnya kayak kemarin, penutupnya kayak tadi, nggak ngomong gitu kita. Tetap kita baca. Sebab doa mah semakin diulang-ulang semakin baik. Begitu Allah suka. Jadi insya Allah ini juga tentu momennya kita doa bareng-bareng. Nanti untuk kita yang ingat dengan amalia saat ini, kita tetap ngedoain. Bukan hanya pada saat ini aja. Ingat ya habis sholat, ya kita doain mudah-mudahan, ya kan? Ini Mas Mukhtar, ya keluarga besar dari Pak Haji. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ya calon putranya, calon cucunya mudah-mudahan menjadi cucu yang soleh dan solehah dan dimudahkan oleh Allah dalam prosesnya. Itu tidak hanya kesempatan ini aja kita pakai ya, insya Allah. Nah, para jemaah sekalian, mungkin kalau ini karena waktunya maju ke siang ini ya, jadi kan kagak enak kalau kita ajan masa terus aja ceramah kan enggak. Terus habis ajan ceramah lagi, kalau ceramah lagi nggak enak makan biasanya enak. Nah ini makanya saya ada waktu beberapa menit nih sebelum adzan. Tapi kalau untuk itu tadi momen kita ngumpul di sini mendoakan dalam 4 bulan saya sudah jelaskan dengan dalil-dalilnya itu tadi ya, harapan kita ditetapkan oleh Nabi karena ini mau menjelang Ramadan. Saya ingin mengingatkan dalam momen ini juga buat diri saya dan kita semua. Yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita mau Ramadan nggak eling-eling, nggak ingat-ingat, pakai aliran tahu bulat. Nah itu tuh nggak bener tuh. Tahu bulat itu 2 hari lagi baru ingat, 1 hari lagi baru ingat. Ada yang lebih parah, pas hari itu baru ingat. Besok, ntar kita mau taraweh nggak ini ya? Bener kan di tanggal 1? Jadi baru sadar kemarin tuh nggak inget-inget mau Ramadan. Saya nggak percaya kalau ada orang ini kita tuker dengan misalnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi dapat duit 1 miliar, dia jago tuh bisa lupa tuh. Siang malam setiap saat ingat terus, makin dekat waktunya makin apa yang terjadi? Kalau makin dekat nih, tinggal seminggu lagi, tinggal 5 hari lagi, yang terjadi di hati apa? Makin senang kan? Makin senang karena makin dekat. Saya pengen nularin ini doang. Saya juga pengen ketularan. Bagaimana makin dekatnya kita kepada Ramadan, itu hati kita makin apa? Tenang. Bukan makin, waduh, mana bentar lagi udah mau dekat puasa ini. Nah, orang yang ngomong begitu kan ada problem. Masa mau dekat puasa dia jadi ngeluh, jadi keberatan. Itu kan yang diajak ngomong siapa? Kita tahu gak diajak ngomong, yang nentuin waktu Allah, berarti diajak ngomong Allah sama dia. Ntar lagi nih Ramadan pengen dimundurin lagi, maksudnya sama Allah gitu. Nah ini para jemaah sekalian begini, menjelang Ramadan saya ingin berbagi aja nih. Baru kepikiran sama saya, kita siapin kurma ya. Kurma. Kurma itu bukan kurma buat buka, kurma itu singkatan. Kapnya itu pertama, kaknya itu keyakinan. Mau Ramadan siapin yakin kita kepada janji-janji Allah. Ya. Kepada segala apa yang Allah sebutkan untuk kebaikan kita berada di bulan Ramadan. Jadi yang pertama siapin keyakinan kita. Yang kedua punya siapin uang. Jadi Ramadan itu perlu apa? Uang. Apaan kita mau bikin takjil? Ada yang gagah banget, pengen 1 hari puasa dapat 100 kali. Gimana caranya? Sekali nih sehari puasa tapi pengen dapat 100 pahala. Caranya gimana? Kata Nabi, man aftara shaiman, dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Fiqh Sunnah dikatakan siapa orang yang kasih buka orang yang puasa, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan dapetin pahala seperti orang yang puasa itu. Jadi kalau kita punya uang bisa ngundang 100 orang, diajak buka bersama, dapat pahala hari itu berapa? 101 sama kita. Yang diundang 100. Tapi ngundang 100 orang kudu punya apa? Uang. Jadi yang pertama keyakinan,
Yang kedua uang. Yang ketiganya kurma, R-nya itu raganya sehat. Karena urusan puasa kalau tidak didukung oleh raga badan kita yang sehat, berabe. Ini banyak yang luput nantinya. Baru diajak 2 hari udah kurang sehat. Akhirnya taraweh luput, kadang mah puasa juga jadi nggak bisa. Ini berabe kalau udah begini. Terus ada yang ngomong, lah kan itu ada unsur Pak Ustadz, boleh ditinggalin. Benar. Cuma nanti kita bayar itu puasa kita yang jebol gara-gara sakit, pasti bukan di bulan Ramadan. Nah, bulan yang tidak berkah lagi, bulan yang bukan bulan pada tempatnya beramal dengan berlimpah kebaikan, kalau badan kurang sehat. Maka itu kurma itu yang ketiga adalah raganya sehat. Ya. Terus apa lagi? M. Kurma, M-nya itu menyusun, membenahi hati. Ya. Jadi memanage hati kita ini penting sekali di Ramadan. Kalau tidak dirapihin hati kita, itu banyak hal-hal yang kemudian akan jadi berkurang, bahkan luput dari kebaikan kita gara-gara hati kita nggak dirawat dengan baik di bulan suci Ramadan. Jadi memanage hati itu menjadi satu kemestian untuk kita bisa sukses melakukan amalan Ramadan di bulan suci Ramadan yang tinggal sebulan lagi kurang lebih. Gitu ya. Jadi yang terakhir apa? A-nya aturan puasa, puasai. Jadi kalau orang mau puasa, dia harus mampu ilmunya, tahu aturannya, tahu tata cara daripada berpuasa. Kalau nggak ada itu modalnya, waduh berabe lagi aja kita sama. Nggak akan paham mengelola amaliyah Ramadan. Maka persiapan untuk kita Ramadan, siapin apa? Kurma. Ya, kapnya keyakinan, kaknya, U-nya uang, R-nya raganya sehat, M-nya ya itu memanage hati kita, A-nya adalah aturan atau syariatnya kuasai. Nah, insya Allah nih kalau ini sudah kita milikin semua, kita pasti siap benar udah melakukan amaliyah Ramadan dengan segala kesiapan yang masih ada waktunya untuk kita lakukan ya. Insya Allah para jemaah sekalian, ini saya ingin berbagi kepada keluarga semua. Mudah-mudahan dari semenjak sekarang ini kita benar-benar mulai mengaitkan hati kita dengan sukacita kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah kita pastikan kita ingin sukses melakukan amaliyah Ramadan di bulan yang mungkin ini menjadi akhir daripada umur kita. Mungkin menjadi akhir daripada umur kita. Jadi rezeki kita kalau sampai nyampe nih umur kita ke Ramadan, jangan kemudian nanti juga mungkin ada Ramadan lagi di umur yang akan datang. Itu namanya tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Kata Nabi, orang yang benar-benar baik itu, orang yang cerdas itu adalah mereka yang selalu memikirkan bagaimana mengelola waktu dan kesempatan yang sedang hadir, tidak ditunda dengan mengharap akan datang lagi itu kesempatan di akan datang. Orang kayak begitu berarti tidak akan siap memaksimalkan amaliyah yang sedang Allah takdirkan berada dalam kehidupannya nantinya. Karena dia masih berharap nanti dia masih ada. Nah, jadi mengulur-ngulur ya kayak gitu nantinya. Nah, ini tentu para jemaah sekalian ya, yang kita tentu sama-sama ingin menjadikan ini bahan untuk menjadi bekal kita di dalam khususnya nih hendak masuknya kita di bulan suci Ramadan. Jadi saya ingin mengingatkan kembali untuk kegiatan kita atau amalan kita pada kesempatan ini yang saya melihat ini satu iktibar yang baik banget ya. Karena satu tentu tadi kepentingannya mendoakan, yang kedua juga berkaitan dengan syukur akan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Mudah-mudahan ya kita juga dapat kecepretan doanya nih. Kata yang mudah punya keturunan, Allah berikan keturunan kita ini mudah untuk kita arahkan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Hanya itu yang akan menjadi aset kita sebenarnya. Nah, ini juga udah sekalian aja kepada Allah minta kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, karena ini akan menjadi investasi keturunan kita itu. Jadi
bahagia banget. Bahkan Nabi kalau mau berkunjung ngelihat orang yang baru dapetin anak baru, itu Nabi menyebutnya itu anugerah. Jadi mau berkunjung kepada orang yang diberikan anugerah oleh Allah, gitu ya. Nah ini tentu satu hal yang kita juga ingin ini bisa jadi pikiran kita, menjadi rasa kita, sehingga kita berkepentingan untuk mendorong bagaimana anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itu akan menjadi penghias di kehidupan. Kalau semisalnya anak-anak kita nih generasi muda itu semua baik di rumah, maka rumahnya akan menjadi rumah yang indah. Kalau misalnya anak-anak mudanya baik di satu kampung, kampung kita menjadi indah. Kalau ada di satu negara, anak-anak mudanya baik semua, negara itu menjadi negara yang indah. Atau yang kita sebut nanti buahnya ada baldatun thayyibah, yaitu negeri yang penuh dengan ketoyiban, dengan kebaikan, dengan kemantapan, kebagusan. Maka ini yang kita ingin dorong terus gitu ya, supaya terutama di zaman sekarang ini tadi disampaikan oleh Pak Adi, memang kita akan melihat bagaimana kita bersaing nih, harus cepet-cepetan dengan saingan yang bisa memperburuk keadaan generasi kita dengan segala yang ada di lingkungannya pada saat ini. Dan itu akan lebih sayang kepada anak kita dibandingkan kita sendiri. Dalam soal perhatian, misalnya handphone itu lebih perhatian ke anak kita daripada kita juga. Masih perhatian dia. Dia kapan aja tidur bareng sama dia, pergi kemana aja bareng sama dia. Ibu bapak tidak mungkin ngawal terus. Ya, kapan aja dia butuhkan, dia tinggal pencet, dia tinggal klik, itu si handphone ngehadirin apa aja yang dimauin sama dia. Kita belum tentu seperti itu. Maka kecenderungan jadinya yang kita takutkan adalah anak kita jadi berbalik lebih sayang kepada handphonenya daripada keluarganya, daripada teman-temannya, daripada orang tuanya bahkan. Ada yang sampai begitu, ibu-ibu sekalian. Nah ini tentu perlu didorong dengan usaha batin kita melalui doa-doa kita ini diantaranya. Tidak hanya tentu untuk Sohibul Bait, tetapi kita mudah-mudahan juga dapat tambahan buat kita yang hadir untuk keturunan kita. Tapi kita lebih fokus kepada Sohibul Bait yang mengundang kita, wabil khusus saat ini tentu untuk mendoakan di cabang baik ini. Insya Allah mudah-mudahan segala-gala kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan ya. Nah saya kira mungkin itu saja penyampaian dari saya, mohon maaf.